Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bertemu kembali dengan Bu Saimah hari ini masih di tema 6, subtema 3, pembelajaran 2. Dengan Bu Imah akan diisi dengan muatan PPKN dan nanti berlanjut dengan Bapak Sodikin dengan muatan bahasa Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita belajar, sebelum kita menonton video ini, mari kita awali dengan membaca doa mau belajar. Berharap mudah-mudahan dengan doa ini apa yang kita pelajari tambah manfaat, tambah luas, dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari anak-anak, kita berdoanya dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pembelajaran PPKN kali ini kita akan mempelajari tentang peraturan pada waktu jam istirahat di sekolah. Lani dan teman-temannya bermain bersama ketika istirahat di sekolah. Nama permainan itu adalah kupu-kupu di taman bunga. Ayo anak-anak, kita bermain bersama seperti Lani dan teman-temannya. Bagaimana sih aturan permainannya? Ini dia. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 menjadi bunga. Kelompok 2 menjadi kupu-kupu. 1 bunga berpasangan dengan 1 kupu-kupu. Kupu-kupu berdiri di belakang bunga. 1 orang siswa menjadi pemimpin permainan. Ketika pemimpin permainan menyebutkan 1 bilangan genap, misalnya 2. Nah, kupu-kupu berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali. Ketika pemimpin permainan menyebutkan 1 bilangan ganjil, misalnya 3, maka bunga berlari dan bertukar tempat dengan bunga yang lainnya. Nah, itulah anak-anak cara dan aturan permainan bunga dan kupu-kupu. Dalam setiap permainan selalu ada peraturan permainan. Mengapa harus ada peraturan? Apakah dalam keseharianmu kamu juga memiliki peraturan ketika bermain di sekolah? Tuliskan peraturan yang kamu temukan ketika jam istirahat di sekolahmu. Nah, ini dia tata tertib pada waktu istirahat. Pada waktu istirahat, peserta didik dilarang atau tidak boleh. 1. Bermain di dalam kelas. 2. Keluar pekarangan sekolah tanpa seizin guru. 3. Bermain sepeda di halaman sekolah. 4. Jajan di luar pekarangan sekolah. Yang kelima, bermain hujan-hujanan. Pada waktu istirahat, peserta didik apa yang harus kamu lakukan ketika jam istirahat? 1. Keluar dari ruang kelas. Jadi ketika bel berbunyi, waktunya istirahat, anak-anak boleh tuh menikmati permainan, jajan di kantin sesukamu. Nah, selanjutnya apa? Bermain dengan teman-teman. Ya, semua teman bermain di halaman, tidak di dalam kelas. Lalu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Kalau ada anak-anak yang mau
memakan bekalnya dari rumah, silakan terlebih dahulu mencuci tangan sebelum dan nanti sesudahnya juga anak-anak cuci tangan. Bila jajan harus di kantin sekolah. Jadi anak-anak sudah ada aturannya ketika belajar, bahkan ketika kamu waktu istirahat. Anak-anak semua harus mematuhi aturan yang sudah dibuat oleh sekolah agar anak-anak jadi tertib dan disiplin serta pembelajaran di sekolah berjalan lancar dan tertib. Baik anak-anak, penjelasan Bu Imah hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan, sudah menyimak video ini. Setelah ini anak-anak akan berlanjut dengan Bapak Sodikin dengan muatan bahasa Indonesia. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya yaitu muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kalau tadi kalian sudah belajar muatan pelajaran PPKN bersama Bu Imah tentang mengikuti peraturan atau tata tertib dalam sebuah permainan. Sekarang muatan bahasa Indonesia kita masih belajar tentang penggunaan huruf kapital dan penggunaan tanda baca titik dalam sebuah kalimat. Sekarang perhatikan teks berikut. Ayo membaca. Bacalah teks berikut. Tandailah setiap kata, kalimat, dan ejaan yang tidak tepat pada teks berikut. Nah, di sini ada teks, namun di sini tidak mengenal tanda baca, khususnya titik, kemudian huruf kapital. Nah, kita diminta untuk memperbaiki. Nah, di sini ada Lani, Udin, dan Beni, dan seterusnya itu tidak mengenal huruf kapital dan tanda baca. Sekarang kita lihat ya, coba kita betulkan bersama-sama. Kita kasih tanda, mana yang salah. Ya, yang pertama adalah Lani, Udin, dan Beni. Lani, Udin, dan Beni nama orang seharusnya menggunakan kapital. Ya, gemar berolahraga. Seharusnya ada tanda titik. Kenapa? Akhir kalimat. Kemudian selanjutnya, peraturan sekolah mewajibkan semua siswa menggunakan sepatu dan baju olahraga ketika pelajaran olahraga. Nah, di situ apa yang kurang kira-kira? Ya, peraturan. Awal kalimat berarti P-nya harus kapital. Kalian ingat-ingat ya bentuk kapitalnya ya dalam penulisan yang menggunakan huruf tegak bersambung. Selanjutnya adalah tanda titik ya di akhir kalimat. Selanjutnya, suatu hari Benny lupa memakai sepatu olahraga. Nah, di situ suatu hari awal kalimat berarti S-nya harus besar. Kemudian Benny nama orang. Nah, kemudian olahraga sudah ada titiknya. Lanjutnya ia jatuh. Ia berarti sudah kapital ya. Ketika bermain bola berarti akhir kalimat tanda baca titik. Benny sangat menyesal karena tidak mengikuti peraturan sekolah. Nah, di sini ada yang kurang yaitu Benny seharusnya ya. Ya, Benny kapital kemudian di akhir peraturan sekolah di akhir kalimat menggunakan tanda baca titik. Nah, inilah kata, kalimat, dan ejaan yang ada pada teks yang kurang tepat. Sekarang, ayo menulis. Perbaiki dan tulislah kembali teks bacaan tersebut dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Bacalah kembali teks yang sudah kamu tulis. Anak-anakku sekalian, setelah kita mengetahui kalimat atau kata-kata serta ejaan yang salah pada teks di atas, sekarang kita diminta dan setelah kita perbaiki, sekarang kita akan tulis dengan menggunakan huruf tegak bersambung ya. Perhatikan hasil penulisan dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Lani, Udin, dan Beni gemar berolahraga.
Peraturan sekolah mewajibkan semua siswa menggunakan sepatu dan baju olahraga ketika pelajaran olahraga. Suatu hari, Benny lupa memakai sepatu olahraga. Ia jatuh terpleset ketika bermain bola. Benny sangat menyesal karena tidak mengikuti peraturan sekolah. Nah, itulah anak-anak hasil perbaikan dari teks yang sudah kita baca tadi di atas. Dan kita sudah menyalinnya dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, anak-anakku sekalian, alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pak Guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan konsentrasinya. Mari kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.